Pagi hari, Ming terbangun karena ada seseorang yang menampar wajahnya. Ruangan Gu mulai menyatu dengan ruangan milik Ming dan menjadi satu ruangan besar. Awalnya mereka panik dan berpikir bahwa mereka sedang dibobol. Tapi kemudian mereka menyadari kondisi dari ruangan mereka yang telah menyatu. Mereka pun tambah bingung. Di luar, suasana sisi milikku terlihat panas terik. Sementara di sisi jendela milik Ming, sedang hujan. Mereka berdiri di depan pintu masing-masing, yang mana pintu itu juga telah menyatu. Ming keluar duluan dan membuka sisi pintu miliknya. Di luar terlihat sangat normal baginya, namun Gu terlihat panik. Dan ternyata Gu menyadari bahwa Ming adalah pria berumur 25 tahun dan hidup di tahun 1999. Dengan cepat Gu menuju ke sisi pintu miliknya. Di momen ini giliran Ming yang terkejut. Dia terkejut akan kemajuan teknologi di tahun 2018. Dan mereka pun akhirnya mulai sadar bahwa mereka tinggal di apartemen yang sama, namun berada di garis waktu yang berbeda. Terkadang garis waktu itu saling bertabrakan satu sama lain. Gu memukul pipi Ming untuk melihat apakah dirinya sedang bermimpi atau bukan. Mereka pun melihat dengan jelas bahwa takdir hidup mereka telah terikat tanpa penjelasan yang masuk akal. Mereka pun mencoba membuka pintu secara bersamaan. Namun ternyata hal itu membuat ruangan mereka semakin menyatu. Setelah memeriksa lebih lanjut, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa membuka pintu masing-masing. Pintu itu bisa dimasuki jika pemilik pintu yang membukanya. Gu menyadari bahwa di garis waktu milik Ming, ayahnya tentu masih hidup. Dengan segera, dia pun menuju ke rumah masa kecilnya dahulu. Dan dia melihat dirinya yang masih kecil sedang bermain dengan ayahnya. Kejadian itu membuatnya menjadi terenyuh. Dan ketika dia mencoba mendekati mereka, terjadi gempa bumi secara mendadak. Saat di rumah, Ming juga ingin melihat apa yang terjadi pada dirinya di masa depan. Bukannya keluar rumah, Gu memberikan laptopnya agar Ming bisa mencari tentang dirinya di sosial media. Ming sangat takjub dengan teknologi baru. Tapi saat dia mencoba mengetik namanya, gempa bumi terjadi lagi. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh berkomunikasi dengan diri mereka yang ada di masa depan ataupun masa lalu. Karena orang yang sama tidak boleh hidup di satu garis waktu. Di malam hari, Gu memutar musik dan memesan makanan lewat ponsel. Ming tercengang dengan apa yang dilakukan orang hanya bermodalkan ponsel. Bersamaan dengan itu, sekelompok pengusaha kaya dan seorang ilmuwan sedang mengadakan rapat. Ilmuwan memberikan contoh tentang hilangnya sebuah pesawat dan membuktikan bahwa pesawat yang hilang itu telah menjelajah antar waktu dan dimensi sebelum kembali ke tempat asalnya. Menurut penelitiannya, saat ini sebuah fenomena tabrakan dimensi sedang terjadi di suatu kota. Sekarang misi mereka adalah mencari koordinat di mana fenomena itu sedang berlangsung. Para pengusaha berencana menggunakan portal dimensi untuk menghasilkan uang. Para pengusaha adalah bos yang membiayai penelitian itu, dan mereka memanfaatkan fenomena yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan. Di malam hari, Gu dan Ming tidak bisa tidur. Gu menceritakan tentang kejadian ayahnya dan apa yang dia alami. Dia hanya punya gantungan kunci untuk mengingat ayahnya, setelah rumah dan semua aset keluarganya hilang disita. Mereka akan pergi untuk menjalankan rutinitas seperti biasanya. Gu sedang mencari suami kaya yang bisa membelikannya rumah saat dia menikah. Dia menjalani beberapa janji dengan pria, namun dia belum menemukan pria yang mampu mengabulkan keinginannya. Akhirnya dia menemui seorang pria yang terlihat tertarik. Saat pria itu menanyakan apa yang dia harapkan dalam sebuah hubungan, Gu menunjukkan presentasi dari rumah yang dia inginkan lewat proyektor. Pria itu pun merasa bahwa dia sedang meeting dengan maklar rumah. Jadi pria itu membatalkan niatnya dan meninggalkan Gu. Kemudian Gu bertemu dengan pria yang dia kenal lewat aplikasi media sosial. Gu menceritakan kondisi pernikahannya, dan dengan bahagia, pria itu pun setuju. Dan diketahui bahwa pria itu memiliki pertanian dan dia seorang yang kaya. Dia berumur 2 kali dari Gu. Sering tidak jelas saat mengobrol. Walaupun begitu, akhirnya dia tetap memberi pria itu kesempatan. Pria itu mengatakan bahwa dia akan membantu separuh biaya dari harga rumah yang ingin dibeli. Gu pun menyetujui itu. Mereka menuju ke ATM untuk mengambil uang. Gu maju pertama untuk mengambil uang dan memberikan uang itu kepada pria tadi. Namun sayangnya, pria itu adalah seorang penipu. Dan dia pun kabur membawa uang milik Gu. Gu harus menunggu di luar ATM beberapa jam sebelum polisi datang dan menyelidiki kasusnya. Di sisi lain, Ming sedang menikmati cemilannya di kamar mandi. Dia tidak sengaja menguping bos dan manajer yang sedang membahas bisnis mendatang. Setelah si bos pergi, sang manajer yang bernama Zhao membocorkan bahwa dia memiliki rencana untuk mencuri semua uang dari bosnya dan membuat bos itu bangkrut. Beberapa detik kemudian, dia sadar bahwa ada seseorang yang menguping percakapannya dan menarik kaki Ming dari tempat persembunyian. Untuk membuat Ming tetap menjaga rahasia, Zhao menawarkan uang yang sangat diinginkan Ming untuk bisnisnya. Ming pun meminta waktu sebelum mengambil keputusan. Di hari yang sama, Ming menemui manajer Zhao yang ingin memecat dirinya. Manajer itu sadar bahwa Ming tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan kebenaran bahwa Zhao berencana menipu bosnya. Tetap saja Ming tidak meminta belas kasihan untuk hal itu. Ming justru merasa khawatir akan nasib bosnya. Manajer Zhao memanggil Ming seseorang yang aneh karena sikap sok pahlawannya.
Sedang bekerja di tempat toko perhiasan, lalu tidak sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Xiaoya. Dia berpura-pura menjadi pembeli tajir untuk membuat dirinya melebihi Xiaoya yang sudah menikah dengan seorang pengusaha kaya. Mereka pun mengobrol untuk beberapa saat. Di tengah-tengah percakapan, Gu pun ikut membangga-banggakan dan mengarang tentang suami khayalannya. Kebohongan Gu menjadi senjata makan tuan saat Xiaoya mengajaknya untuk acara makan malam bersama pasangan. Gu menyuruh Ming memakai jas sewan dan membawanya pergi ke acara makan malam itu. Semua berjalan mulus sebelum Ming minum dengan gelas wadah es yang terlihat jumbo dan menunjukkan tagihan sewa jasnya. Dan Ming bilang bahwa dia bekerja sebagai peneliti alien. Di akhir malam itu, Gu menunjukkan cincin berlian palsu yang dia pakai. Namun secara tidak sengaja cincin itu menempel ke tempat panggang dan meleleh. Gu pulang ke rumah sambil menangis. Ming pun mencoba menghiburnya. Mereka berdua menonton televisi bersama. Sebuah acara undian mencuri perhatian mereka. Hari esoknya, dengan penuh semangat, mereka mengumpulkan kertas para pemenang yang telah mendapatkan hadiah dan membelinya di tahun 1999. Bahkan sebelum pemenang diumumkan, mereka sudah merayakannya. Gu mengajak Ming jalan-jalan. Mereka bermain virtual game, berkeliling kota, dan menuju kafe saat hari berakhir. Mereka lupa bahwa mereka sangat bokek namun menghabiskan banyak tagihan. Gu menggadaikan tas kecil miliknya untuk jaminan pemilik kafe. Dia berjanji bahwa besok akan melunasi tagihannya. Esok paginya, mereka berdua cemas, karena hari ini adalah hari pengumuman pemenang hadiah. Dengan semangat mereka berdua menunggu hasil pengumuman, dan sangat gembira ketika mereka memenangkan hadiah itu. Namun, itu semua tidak berjalan lama, sebab angka yang tertera di kertas mulai menghilang. Sejak saat itu mereka sadar. Mereka berdua tidak bisa mengubah masa depan dengan cara apapun. Kalaupun bisa, mereka bingung mengapa nasib mereka bisa terjalin. Gu tidak bisa mengambil tasnya dari kafe, dan akhirnya pulang ke rumah dengan rasa jengkel. Di jalan pulang, mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Tidak disangka mereka melihat wajah Ming terpampang di layar besar, dan menjelaskan, di tahun 2018, Ming mengubah nama menjadi Xingyi dan menjadi salah satu pengusaha besar di Cina. Dia memiliki usaha yang menghasilkan jutaan dolar, dan dia akan melakukan konferensi pers dalam beberapa menit. Ming sangat terkejut dengan nasib masa depannya. Gu, yang tadi sedang berdebat dan menyalahkan Ming, kini dia mulai bersikap manis dan terus memujinya. Ming menuju tempat konferensi pers dan melihat dirinya di masa depan untuk pertama kali. Namun kejadian itu memicu terjadinya gempa bumi dan acara itu harus dibatalkan. Xingyi sadar akan apa yang sedang terjadi saat beberapa memori masa lalunya mulai datang untuk menyapa. Ming tidak sengaja melukai tangannya yang membuat tangan Xingyi pun memiliki bekas luka. Yang berarti, apapun yang dilakukan Ming, hal itu akan berimbas ke Xingyi di masa depan. Dan akhirnya terungkap bahwa pengusaha yang menginginkan untung dari dimensi portal tak lain dan tak bukan adalah Xingyi, yakni diri Ming di masa depan. Sang ilmuwan memberitahu bahwa Ming harus kembali ke jati dirinya sebelum bertemu dengan Gu, karena memori ingatan yang baru dapat berimbas kepada Xingyi. Hari berikutnya, Ming pergi menemui sang manajer sambil membawa surat pengunduran diri. Karena dia tahu akan menjadi jutawan di masa depan, dia tidak mau menerima uang pinjaman dari manajer. Di hari yang sama, Xingyi mengunjungi Gu di tempat kerjanya dan mengajak untuk keluar. Xingyi bilang bahwa dia mau berbuat baik pada Gu karena Gu telah menemani dan dekat dengan dirinya di masa muda. Xingyi dan Ming adalah orang yang sama, namun Gu tidak nyaman saat di dekat Xingyi. Dia membawa Gu ke restoran mahal, tapi terlalu canggung dan kaku untuk bisa dinikmati olehnya. Di akhir pertemuan, Xingyi meminta Gu untuk menjauhi Ming, karena jika Gu terus terlibat, ia akan kehilangan tujuan awal dalam hidupnya. Untuk membalas jasanya, Xingyi berjanji akan membelikan rumah yang selalu dia impikan. Gu setuju dengan apa yang dia katakan. Bukan demi rumah, tapi demi masa depan Ming. Dia kembali ke rumah pada malam hari dan mengucapkan salam perpisahan sebelum dia berpindah rumah. Dia juga menitipkan pesan bahwa Xingyi meminta Ming untuk menerima tawaran dari manajer. Esok harinya, Gu pindah dari apartemen itu. Tapi secara kebetulan, pintu yang dia buka terganjal oleh sebuah payung, yang berarti Ming bisa menuju tahun 2018, bahkan tanpa bantuan Gu. Di suatu tempat, si bos menyadari bahwa manajer berada di tempat kerja miliknya dan mengetahui bahwa dia akan dikhianati. Sang manajer panik dan dia pun membuat bosnya tumbang. Dia berencana membuat bos itu menghilang, tapi dengan cara natural, agar dirinya tidak dicurigai. Di saat Gu sedang melamun di dalam rumahnya, tiba-tiba Xingyi mendatanginya sambil membawa sebuah tas yang dulu dia gadaikan di kafe. Saat Xingyi berbalik, Gu melihat ada kertas sewaan menempel di jas yang dia pakai, dan Gu sadar bahwa yang mendatanginya adalah Ming. Dengan perasaan sedih, mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Keduanya menangis, mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Saat Ming sampai ke rumah, dia mendapatkan telepon dari manajer yang sudah menunggu di jembatan. Ia ingin Ming membantunya menghilangkan jejak dari bos yang sudah tumbang, dan membuat bos itu terlihat seperti mengalami kecelakaan. Dia pun menolak melakukannya, tapi sang manajer memberitahu bahwa sekarang tidak ada jalan untuk kembali.
Ming menyadari bahwa Sigi memilih untuk membantu manajer itu di masa lalu, dan keputusan itu membuatnya menjadi sukses. Dia mengambil posisi sang manajer setelah kepergian bosnya. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi arogan kepada para pekerja dan hanya peduli dengan uang. Itulah mengapa dia menjadi orang yang sangat berbeda dibandingkan Ming. Semesta memberikan Ming kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat kali ini. Dilihat dari gantungan kunci milik bosnya, dia menyadari bahwa bos itu adalah ayah dari Gu. Jadi selama ini, Gu menderita karena keputusan yang diambil oleh Sigi. Tidak ingin mengulangi kesalahannya, Ming menyelamatkan hidup dari bosnya itu. Setelah dia melakukan aksi penyelamatan, versi masa depan dirinya yang berada di tahun 2018 menghilang. Yang berarti, Ming telah mengubah masa depan. Sekarang, Gu tidak akan pernah kehilangan ayahnya lagi, dan tumbuh menjadi seseorang yang berbeda, yang berarti bahwa Gu akan menghilang. Di akhir, Gu dan Ming kembali ke apartemen di garis waktu yang berbeda. Ketika mereka bertemu di tengah-tengah, Gu mulai menghilang.